interior desain yang merupakan salah satu pekerjaan kami di lapangan. Selamat pagi semuanya. Berikutnya kita bakal bahas satu proyek baru yang sudah masuk ke Jobdesk Gallery. Sembari kita menanti proses develop Pergola Cafe yang udah kita ulas di video sebelumnya. Jadi proyek berikutnya masih bersifat renovasi, dimana yang kita bakal renovasi ini adalah sebuah perumahan yang lokasinya ada di perumahan Puri Dewata di Jalan Dewata Sidakarya. Proyek ini berdiri di lahan seluas 84 meter persegi dan dibagi menjadi 2 lantai. Luasan total lantainya adalah 127 meter persegi, yaitu spesifikasi dasar dari proyek bersangkutan. Berikutnya juga bakal saya bahas apa aja sih yang bakal kita lakuin, apa yang bakal kita rubah dari proyek bersangkutan. Yang pertama, kalau kita perhatiin dari wajah bangunan atau fasad, itu terlalu plain, terlalu biasa menurut saya. Dari ilmu arsitek itu ada yang namanya focal point. Harusnya kita bisa aplikasikan ke setiap desain. Ada beberapa aksen atau ada aksen tertentu yang mewakili, yang merepresentasikan dari objek bersangkutan. Jadi itulah focal point. Jadi kita bakal merubah desain fasad bangunan agar terlihat lebih menarik. Kalau lebih gampangnya kita kasih contoh seperti mobil ya. Kalau kita bayangin sebuah mobil, di bagian depannya itu pasti ada trademarknya, ada logonya. Nah itu yang akan merepresentasikan mobil tersebut. Apa sih mereknya? Bagaimana sih kualitas dari mobil tersebut? Itu bisa dilihat dari wajah depannya. Jadi sama juga dengan bangunan yang bersangkutan. Kalau kita perhatiin ini fasadnya terlalu plain, terlalu simple. Kita bakal bikin sebuah aksen yang menjadi focal point. Jadi focal point itu seperti kata dasarnya vokal dan point, yaitu titik sebuah bagian yang mempresentasikan bangunan tersebut. Jadi kurang lebih itu. Yang pertama itu kita bakal merubah fasadnya. Yang kedua kita bakal ngerubah interior di dalam bangunan. Kalau kita perhatiin di bagian dalam bangunan, mereka ada menggunakan tempelan keramik ya di dinding. Itu bakal kita remove dan kita bakal bikin lebih simple karena luasannya tidak terlalu luas bangunan bersangkutan. Bayangin nggak kalau kita punya ruangan yang kecil tapi kita isi dengan berbagai macam komponen, itu bakal complicated. Jadi kita usahakan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Kalau kita bilang minimalis. Dan yang ketiga, dari segi material bangunan, material kusen dan pintu ya, kalau kita perhatiin di sana mereka menggunakan kusen aluminium di beberapa bagian dan ada bagian tertentu yang menggunakan kusen kayu. Nah ini bakal kita selaraskan. Kita nggak bakal pakai terlalu banyak material di sini karena kita, kalau menurut saya pribadi ini terlalu unmatched ya, tidak sesuai, tidak cocok. Jadi kita pakai kayu aja. Kita bakal aplikasikan di desain. Dan yang keempat, dari segi struktur, bangunan milik Pak Agus Dwi Payana ini masih sangat bagus. Saya bilang bagus karena apa? Karena kalau kita cek di survei di lapangan kemarin, tidak ada crack, tidak ada struktur yang bermasalah. Jadi masih sangat bagus. Ini poin yang paling maksimal yang kita bisa evaluasi di lapangan. Untuk sisanya kita bakal ulas lebihnya di desain.
Udah. Ya teman-teman semuanya, jadi kita udah ke tahap desain yang udah lumayan jauh ya, sudah berkembang banget, sudah dapat masukan dari klien, berbagai input dari mereka, dari pihak Agus Dipayana, udah kita kombinasiin di desain dan udah mulai meruncing. Selain itu juga saya mau nyampein bahwa proyek ini sedikit urgent, jadi kita diminta untuk memberikan pengajuan harga untuk renovasi. Walaupun dari 3D dari desain ini belum rampung total, tapi kita udah bisa hitung karena secara bentuk fisik bangunan kita udah ada ulasannya dalam bentuk 3 dimensi, dan ini sudah dihitung oleh Pak Jun sebagai rekan kerja kita untuk pemborong di proyek ini. Jadi kita bakal meeting dengan beliau. Oke, kita lihat bagaimana proses meeting berlangsung. Kali ini Gauri bekerjasama dengan tim pemborong Maju Bangun Persada, general kontraktor yang dipimpin oleh Imade Juniarte ST atau biasa kita panggil dengan sebutan Pak Jun. Dengan latar belakang teknik sipil yang sudah memiliki SKA, yaitu surat keterangan ahli, untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik, dengan standarisasi struktur yang sudah tepat atau yang sudah sesuai. Sebelum proses pengajuan penawaran pelaksanaan proyek, kami mengajak tim pemborong mengevaluasi kondisi di lapangan, memastikan hal-hal menyangkut proses pembangunan ke depannya, seperti situasi lingkungan, kondisi bangunan itu sendiri, dan teknis-teknis lapangan lainnya, hingga kita bisa meminimalis kemungkinan terjadinya kesalahan di lapangan. Setelah semua terangkum dengan jelas, proses presentasi dan penawaran kami ajukan kepada klien. Berkat informasi detail yang bisa kami paparkan saat itu, tak banyak perubahan, hanya sedikit penyesuaian dari pihak klien. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan di antara kami semua. Dan berikut ini final desain outputnya dengan kondisi sebelum dan sesudah proses desain kami terapkan. Akhirnya kita deal juga. Jadi udah kalian lihat barusan, Anda semua udah bisa ngeliat review output terakhir dari proses desain yang kita kerjakan, yang Gauri Art Division udah kerjain buat Pak Agus Dipayana. Jadi setelah melalui beberapa proses ya yang lumayan panjang, dari evaluasi lapangan, koreksi-koreksi, input-input dari mereka udah kita tampung, udah kita aplikasikan ke desain, hingga akhirnya desain ini bisa deal. Ini sebuah kelegaan buat kami semua dan sebuah kebanggaan karena klien merasa puas dengan apa yang udah kita kerjain. Selain itu juga dari pihak pemborong, dari pihak Pak Jun, dari partner kerja kita, beliau sudah membuat pengajuan harga yang sesuai dengan keinginan para klien. Jadi ini deal. Proyek ini bakal kita develop ke depan bersama partner kerja kita, dan moga-moga sih semuanya berjalan dengan lancar. Dan kalaupun ada permasalahan, semoga kita bisa mengatasi secara baik dan benar bersama. Oke, teman-teman semua, sahabat semua, kita bakal lanjut ke video berikutnya untuk develop perumahan Pak Agus Dipayana.